Hai puji Tuhan, Shalom. Silakan duduk teman-teman semuanya. Wah, saya senang sekali bisa kembali melayani saudara. Baik, saya diberikan tema tentang pujian penyembahan. Dan ini adalah gaya hidup setiap orang percaya. Amin saudara. Ini harus menjadi kebiasaan kita, menjadi habit kita. Ya, karena saya percaya apa yang kita kerjakan ini, ketika kita ada di dalam hadirat Tuhan, potensi ilahi itu akan keluar semua saudara. Amin. Ya, habitat kita ada di dalam hadirat Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Keluar dari hadirat Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita tidak bisa berbuah saudara. Tapi kalau kita ini melekat, kita tinggal di dalam hadirat Tuhan, roh kita diperbaharui. Dimulai dari roh, ya, maka akan berpengaruh kepada jiwa, maka akan berdampak kepada tubuh. Pekerjaan saudara akan diberkati, keluarga saudara akan diberkati. Mulainya dari roh saudara, ya, dari yang rohani. Ayo saya mengajak kita bersama-sama buka sebuah cerita di dalam Alkitab, mengawali dari firman yang saya akan bagikan bagi saudara tentang praise and worship. Kitab 2 Tawarikh pasal yang 20. Kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-20 ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Saya akan bacakan bagi saudara, saudara bisa menyimak dengan baik. Perikopnya adalah kemenangan atas Moab dan Amon akhir pemerintahan Yosafat. Setelah itu Bani Moab dan Bani Amon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama pasukan orang Meonim. Datanglah orang-orang memberitahukan Yosafat suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Haseson Tamar, yakni En-Gedi, ya. Jadi 3 suku ya, kumpul bareng jadi satu, nyerang satu suku Bani Israel. Dan di ayat ketiga dikatakan Yosafat menjadi takut. Boleh nggak takut saudara? Boleh nggak takut? Boleh ya. Takut itu manusiawi saudara ya. Diserang 3 bangsa besar ya, ngumpul bareng-bareng 3 lawan 1, otomatis takut secara manusiawi saudara ya. Meskipun berani pun juga tetap ada takutnya. Dan kadang-kadang takut itu akan membuat kita malah justru muncul keberanian biasanya ya. Di sini kita mencatat Yosafat menjadi takut, tapi nggak berhenti di sana ternyata saudara. Lalu ia mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Wah, ini luar biasa. Sebuah keputusan yang diambil untuk mencari Tuhan. Terbanyak anak-anak Tuhan yang ketika mengalami masalah, apa yang diambil keputusannya? Biasanya cari saudaranya, ya, cari relasinya, cari temannya, minta pertolongan kepada yang punya duit, punya power. Nah ini dulu, yang utama mesti ke sana dulu. Tapi Yosafat mengambil bagian yang terbaik, yaitu apa? Dia mencari Tuhan. Dan bukan hanya dia, ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Jadi sama-sama merendahkan hati dan sama-sama mencari wajah Tuhan. Wah ini luar biasa saudara. Ayo kita jadikan ini sebuah habit ya. Bukan hanya waktu kita mengalami masalah ya, tapi di segala keadaan, di segala musim kita tetap mencari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Punya kebiasaan ini saudara ya, menyenangkan hati Tuhan ya. Memang tidak gampang menyenangkan hati Tuhan. Dan seorang hamba Tuhan besar pun ketika seorang Benny Hinn menanyakan ya, bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan, seorang hamba Tuhan dikatakan jangan coba-coba untuk menyenangkan hati Tuhan, karena pasti gagal. Ngeri ya saudara ya. Memang kita nggak bisa menyenangkan hati Tuhan. Lakukan aja yang terbaik ya. Memang tidak gampang untuk menyenangkan hati Tuhan ya, tapi saya percaya anugerah dan kasihan Tuhan itu turun dalam kehidupan setiap kita. Nanti ketika kita semakin dewasa kita akan ngerti, kita akan meninggalkan banyak hal supaya apa? Hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Yosafat memberikan contoh yang luar biasa saudara, yaitu mencari Tuhan. Hidup kita ini kadang-kadang nggak selalu mulus saudara ya. Kadang-kadang kita ada diizinkan mengalami berkat berlimpah-limpah, mengalami banyak hal yang luar biasa. Pekerjaan kita diberkati, mengalami promosi, usaha kita diberkati, mengalami kelimpahan yang luar biasa. Tapi tiba-tiba, boom, satu musim mengalami penurunan yang drastis. Ya, tahun 2023 kemarin banyak hal yang luar biasa yang mengguncang dunia perekonomian, termasuk dunia bisnis. 2024 kayaknya belum membaik, saudara. Ya, dikatakan masih mengalami padang gurun. Ya, tapi saya percaya anak-anak Tuhan
yang mengandalkan Tuhan, hidupnya akan tetap berbuah manis walaupun di padang gurun. Yang percaya katakan amin. Iya, seperti pohon kurma, saudara. Tahu saudara pohon kurma ya? Pohon kurma itu hidupnya di mana? Di padang gurun, saudara. Ya, ini kan bulan puasa ya, sebentar lagi puasa, saudara-saudara kita yang muslim ya. Dan itu favorit buah kurma karena manis rasanya, cocok untuk berbuka puasa. Dia pohon yang bisa berbuah manis di tengah padang gurun, saudara. Saya berdoa saudara juga bisa berbuah manis walaupun keadaan tidak baik-baik saja, karena ada Tuhan di dalam hidup saudara. Amin. Yes, saudara. Makanya ketika saudara mengalami padang gurun, saudara mengalami badai, jangan takut, saudara. Ya, datang di hadirat Tuhan, cari Tuhan, seperti yang Yosafat lakukan. Ya, saya percaya pemeliharaan Tuhan, pengadaan Tuhan, penyediaan Tuhan, provisi yang daripada Tuhan akan Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yes, saudara. Ya, sudah terbukti kita bisa keluar dari tahun 2023 semuanya karena anugerah Tuhan. Kita masuk 2024, penyertaan yang sama bahkan lebih besar lagi akan terjadi juga di tahun 2024. Meskipun lagi hangat-hangatnya ini ya suasana politik ya. Nggak tahu yang menang 1, 2, atau 3 ya. Banyak yang lagi berlomba untuk menyuarakan ya. Nah ini sudah ya, tapi tidak apa-apa. Saya percaya siapapun yang dipilih, siapapun yang terpilih untuk menjadi pemimpin bangsa ini, semuanya atas seizin Tuhan. Amin. Dan Tuhan pasti pegang kendali, saudara. Yang setuju katakan amin. Ya. Selanjutnya, ending dari cerita ini dikatakan di ayat yang ke-21, setelah ia berunding dengan rakyat yang mengangkat orang-orang yang akan menyanyi-nyanyian untuk Tuhan dan memuji Tuhan dalam pakaian kudus yang semarak pada waktu mereka keluar di muka orang-orang bersenjata sambil berkata, nyanyikanlah nyanyian syukur bagi Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saudara bisa bayangkan sebuah peperangan yang luar biasa, 3 lawan 1 ya, yang seharusnya ditempatkan di depan itu kan pasukan elit, Kopaska misalkan gitu ya, Denjaka gitu yang ditempatkan ya kayak di Indonesia ya. Tapi ini yang ditempatkan apa? Pujian penyembahan, saudara. Tim PAW-nya, makanya teman-teman tadi ini luar biasa loh, peran Anda di Membah ini ya. Terima kasih ya buat teman-teman yang bisa melayani kita semuanya. Ini perannya nggak main-main, saudara. Mereka garda terdepan, punya role yang sangat penting sekali. Ini ditempatkan di depan oleh Yosafat, saudara. Saudara bisa ngebayangkan panah, ya, tombak, pasukan berkuda, depannya bawa trombon gitu ya, bawa tamborin. Nah, sangat tidak balance sekali. Tapi itu yang Tuhan mau, mengucapkan ucapan-ucapan syukur. Wah, ini dahsyat sekali ya. Ayat-ayat ini tuh menceritakan tentang sedikit yang kita kerjakan, tetapi Tuhan menyertai hasilnya luar biasa, saudara. Amin. Bukan karena kemampuan kita yang sedikit, bukan karena kekuatan kita yang tidak sebanding, saudara, tapi karena dahsyatnya Tuhan. Ya, seolah-olah kayak dicemooh, saudara, kekuatannya musuh. Hanya dengan tim puji-pujian di depan ya bisa tumbang. Dan saudara tahu ya endingnya dari cerita ini, ayat 22 dikatakan ketika mereka mulai bersorak-sorai dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuat Tuhanlah penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Sir yang hendak menyerang Yehuda, sehingga mereka terpukul kalah, saudara. Hanya dengan apa? Ucapan syukur, saudara. Hanya dengan apa? Puji-pujian. Makanya jangan pernah meremehkan kuasa pujian penyembahan, saudara. Ini harus jadi lifestyle-nya kita. Pujian kita itu adalah senjata. Katakan ini, ayo sama-sama katakan 2, 3. Pujian kita adalah senjata. Luar biasa, saudara. Tidak bisa diremehkan ya. Pujilah Tuhan ketika engkau lagi galau. Pujilah Tuhan ketika engkau lagi dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Percayai, kuasa urapan Tuhan itu terjadi, saudara, dalam kehidupan kita. Tiba-tiba boom, breakthrough, saudara. Masalah mungkin ada di depan saudara, menakutkan, tapi ketika saudara memutuskan untuk memuji Tuhan, ketika saudara memutuskan untuk tetap bisa memuji, ya, tetap bisa bersyukur. Kalau semuanya baik-baik saja, yo gampang mengucap syukur. Benar, saudara ya. Kalau bisnismu baik-baik saja, ya, engkau tetap mengerjakan bisnismu, engkau tetap bekerja dengan setia, engkau tetap bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, ya itu semua orang bisa lakukan itu, saudara. Tapi kalau bisnismu lagi tidak baik-baik saja, keluargamu lagi bertengkar, ya, mungkin lagi menghadapi proses perceraian, ya, anakmu mungkin sudah pergi dari rumah nggak tahu kemana. Ada yang anaknya sebesar itu tidak ada di sini ya. Ya,
Pak Heri mungkin yang gede. Oh belum ya, tidak mau kelihatan tua, masih muda terus ya. Nah mungkin sudah lari ya, anak-anak muda kecantol sama memean ya, apa memean gitu ya, kecantol sama wewe gombel mungkin ya, nggak pulang-pulang suaminya, istrinya mungkin. Nah apakah engkau bisa tetap memuji menyembah Tuhan dalam keadaan seperti ini? Kalau engkau bisa melakukan ini, engkau sakti. Katakan sakti. Anak-anak Tuhan yang sakti. Amin saudara. Karena apa? Kita punya Roh Kudus, punya tenaga dalam saudara. Tenaga dalamnya ya Roh Kudus itu. Kalau saudara nggak punya Roh Kudus, ya sama kita dengan orang-orang di luar sana nggak punya pengharapan. Amin. Karena kita punya Yesus, makanya kita punya pengharapan. Ya. Makanya fokus sama tenaga dalam yaitu Roh Kudus. Walaupun bisnismu nggak baik-baik saja, keluargamu lagi gak karu-karuan, ya. Tapi kalau engkau fokus kepada yang di dalam, engkau memaksimalkan potensimu, memuji dan menyembah Tuhan, engkau tetap bisa bersyukur. Tinggal tunggu waktu saja sudah akan terjadi sesuatu. Bukan engkau yang mengerjakan, tapi Tuhanmu yang dahsyat itu yang akan melakukan segala sesuatunya. Amin saudara. Mungkin waktu kita berdoa, tantangan kita badai itu nggak berhenti, badai itu nggak selesai. Bisa nggak saudara? Bisa. Waktu saya berdoa untuk kesembuhan orang tua saya, mama saya nggak sembuh saudara. Ya. Kalau kita lagi berdoa dan tidak berhenti badainya, maka saya percaya Tuhan yang akan menenangkan hati anak-anaknya. Badai yang di sini yang akan berhenti. Saya punya satu kesaksian saudara. Agak sedikit horor, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa ya? Nanti pulang jangan takut ya, apalagi lewat kuburan waktu takut ya. Nah, saya punya pengalaman sebenarnya. Saya pernah punya, waktu dulu saya tinggal, sebelum saya punya rumah, saya kontrak di daerah Juanda ya. Nah, satu kali ketika rumah saya itu karena lokasinya di pojok ya, rumah saya dipakai pelepasan ya, melepaskan salah satu saudara kami yang ya punya jimat-jimat ya. Singkat cerita dilayani di rumah kami karena di rumahnya orang tua saya itu agak kecil rumahnya ya, jadi dempet-dempet, rumahnya angkatan laut juga ya. Di kami kan istri saya kan anaknya angkatan laut, jadi rumahnya kecil-kecil ya. Jadi nanti kalau teriak-teriak kalau terjadi pelepasan kan ganggu. Akhirnya pindah ke rumah saya pelayanannya. Waduh, saudara tahukah ketika dilayani itu saudara ya, ternyata manifestasi. Wah, terjadi manifestasi ya. Saya masih kerja dan malamnya saya pulang. Nah, waktu saya pulang itu saya ngelihat semuanya ya. Setelah dia selesai dilayani itu sudah, istilah Jawanya itu tenger-tenger gitu ya, dia sudah tenger-tenger kecapean mungkin ya, sudah dilepaskan. Tapi tahu kan saudara, tim doa yang di Betani Juanda itu ada kurang lebih 8 orang, yang 4 jaga di luar, yang 4 melayani di dalam. Yang 4 saya suruh masuk, Pak silakan masuk Pak, kasihan kok ditunggu di luar depan. Jangan Mas Anto, kenapa? Di luar ini semua setan satu perumahan ngumpul di depan rumah saya saudara. Saudara bisa bayangkan itu, saya nggak bisa ngelihatnya, tapi para pendoa ini bisa ngelihat. Kenapa? Karena tadi waktu dilayani pelepasan itu benar-benar manifestasinya luar biasa. Jadi menarik perhatian setan satu perumahan itu. Ya, ada suster ngesot mungkin ya, ada wewe gombel, ada gendruwo, saya nggak ngerti ya. Ada kunti. Memang banyak tetangga-tetangga itu ngomong ada kunti lewat di dekatnya rumah saya kalau jam 2 pagi. Ngeri saudara ya. Nah, saya nggak kelihatan secara kasat mata ya. Tapi malamnya saya waktu tidur ternyata tindian. Saudara tahu tindian ya? Bukan ditindih istri saya, bukan ya. Tindian saudara ya. Tindian itu kayak tiba-tiba kayak nggak bisa ngomong gitu. Seperti ada bayangan hitam ya, yang pegangi kaki saya. Nah itu saya tindih, saya bangun ya. Setelah itu saya berdoa, saya tidur lagi. Gantian istri saya yang tindih ya. Sekali lagi bukan saya tindih ya, istri saya tindih ya. Dan istri saya bangun, saya doakan. Dan itu berlangsung 3 hari, 4 hari saudara. Ya, kuasa kegelapan itu muter-muter di rumah saya. Dan pernah satu kali ketika itu kakak saya foto di depan rumah saya, kakak saya yang lain, kakaknya istri saya, itu di foto ternyata ada bayangan saudara. Ada bayangan orang, siluetnya orang di dapur. Bayangkan, waktu di foto loh, ini sopo di belakang ya, kok ada siluetnya orang, padahal tidak ada orang di rumah, semuanya lagi keluar di depan. Nah, ya, jadi rumah saya sempat angker saudara, karena kejadian tadi itu. Dan pernah suatu ketika tindian lagi, ini kok setiap hari kok tindian ya, setiap malam ya. Akhirnya saya peperangan, jadi suasana hatinya nggak damai saudara, bener ya. Panik, takut, wis campur ya, jadi peperangan. Kami bahasa roh, saya berdoa benar-benar sungguh-sungguh supaya itu ditangkis itu keluar saudara ya. Waktu saya bahasa roh sungguh-sungguh, tahu kan saudara, saya mendengar ada suara ketawa saudara. Ya, saya mendengar ada suara ketawa. Jadi saya melihat di alam roh itu seperti pintu kamar saya ada yang buka. Ada bayangan hitam itu ketawa, gitu, saudara.
Dan itu dikonfirmasi besok pagi oleh ponakan saya, saudara. Kemenakan saya kebetulan tidur di rumah, karena papanya habis dilahirkan tadi itu, dia tidur di rumah dan dia ngomong, loh, jam 4 pagi tadi loh, kok ada suara ketawa ya? Loh, saya enggak ngomong, saya belum ngomong, dianya ngomong, saudara. Berarti konfirmasi benar, memang berarti ada suara yang tertawa, saudara. Wah, saya berdoa, saya benar-benar bahasa roh saya perangi, kayak suasana perang, saudara. Tapi tiba-tiba firman itu datang dalam hati saya, saudara. Tuhan yang akan berperang ganti kamu, dan kamu akan diam saja. Bahasa Inggrisnya keren. Be still and you shall hold your peace. Beda ya, saudara ya. Tuhan berperang ganti kamu ini jadi and you shall hold your peace. Damai sejahteramu itu akan tetap terjaga. Tenang aja. Hal-hal seperti itu memang ada di luar sana, saudara. Ya, saya tidak ngerti di sini ada benda nggak kelihatan ya. Tapi jangan takut. Ya, memang ada, itu dunia lain memang ada. Ya, tidak usah direken, saudara. Ya, percaya. Dan ketika setelah saya dapat firman itu, langsung tenang hati saya, saudara. Langsung tenang, saudara. Langsung teduh. Dan nextnya setelah itu tidak pernah tindian lagi, sampai akhirnya kami bisa pindah. Tinggal 4 tahun di rumah itu, saudara. Dan akhirnya sekarang Tuhan karuniakan rumah sendiri, saudara. 4 tahun, ya, 4 harinya perang, saudara. Ada hal-hal yang mistis seperti itu. Waktu berperang, Tuhan kasih itu, ya. Be still and you shall hold your peace. Kalau badainya nggak berlalu, setannya nggak diusir, ya, tapi Tuhan akan berikan apa? Ketenangan dalam hati kita. Percayalah, saudara, kalau badainya belum selesai, tantanganmu belum selesai, pergumulanmu belum selesai, Tuhan akan berikan ketenangan dalam hatimu. Amin. Supaya kau dibuat bisa melalui semuanya sampai selesai. Yang percaya katakan amin. Ayo kita buka lagi satu bagian firman Tuhan. Makanya kita ini perlu nempel sama Tuhan, saudara. Datang sama Tuhan, cari wajah Tuhan, nempel. Karena kalau kita nggak nempel sama Tuhan, kita nggak punya gaya hidup memuji dan menyembah, mencari wajah Tuhan, kita nggak kuat hari-hari ini, saudara. Ya, kita perlu tempel Tuhan. Yohanes 15 ayat yang ke-5 ini dikatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuah apa-apa. Tugas kita apa? Nempel, saudara. Ya. Kalau nggak nempel, kita nggak bisa berbuah. Waktu kita nempel sama Tuhan, sama pokok anggur itu, kita akan otomatis, katakan otomatis berbuah, saudara. Jadi nggak usah maksa berbuah, nggak usah maksa berbuah, saudara. Nempel aja tugasnya kita. Yang mengerti katakan amin. Nempel sama Tuhan, otomatis kita berbuah. Pekerjaan kita berbuah, bisnis kita berbuah, keluarga kita berbuah. Ada banyak buah manis yang bisa dinikmati, bukan hanya kita, tapi orang-orang sekitar kita bisa menikmati buah yang manis dari kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Iya, saudara. Makanya nempel sama Tuhan. Supaya apa? Tuhan berikan nutrisi-nutrisi yang terbaik. Hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau belum terjadi, ya, Tuhan akan berikan kedamaian. Tuhan akan berikan kekuatan sampai kita bisa melaluinya. Ada satu kisah lagi, saudara. Ya, Yosua 5. Wah, ini keren sekali ya. Saya tadi sempat titip pesen sama Koedru ya. Lagunya keren, cuman kayaknya karena waktunya mepet gak sempat latihan ya. Tapi ada satu lagu bagus, saudara. Nanti coba cari judulnya Praise. Bagus sekali ya. Saya diberkati dengan pujian itu ya. Nah ini Yosua 5 ayat yang ke-12. Lalu berhentilah mana itu. Pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu, jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Ada waktunya Tuhan memberikan penyediaan yang luar biasa, saudara. Seperti tahun 2023 banyak anak Tuhan yang mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mana setiap hari. Tapi ada waktunya mana itu berhenti, saudara. Mana itu stop. Dan bangsa Israel mendapatkan apa? Makanan dari hasil negeri tanah perjanjian itu, saudara. Dengan kata lain apa? Ada musim dalam kehidupan kita, Tuhan berikan pertolongan yang luar biasa. Tapi ada satu musim yang kadang-kadang kita harus fight, saudara. Berjuang. Merebut apa? Apa yang dijanjikan Tuhan itu. Berjuang, loh, saudara. Ketika engkau dalam pekerjaan hari-hari ini, ayo fight. Jangan denger-denger ya. Kalau saudara lagi mengalami masalah keuangan sekarang, fight, saudara. Berjuang. Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan akan menyertai engkau.
Apa yang kau kerjakan tahun ini, tiba-tiba Tuhan bisa jadikan kau berhasil. Engkau akan beruntung, saudara. Fight, berjuang, saudara. Ya, yakini Tuhan memberkati engkau. Karena kadang-kadang musimnya berakhir, saudara. 40 tahun loh dipelihara Tuhan di padang gurun. Ya, mana itu dicurahkan setiap hari, saudara. Luar biasa. Ya, kesetiaan Tuhan kita. Butuh daging, Tuhan kirimkan daging, saudara. Burung puyuh. Ya, butuh roti, dikasih roti setiap pagi, saudara. Selama 40 tahun, tidak main-main. Ya, Tuhan membuktikan kedahsyatannya. Tapi itu satu kali ketika stop, saudara. Mana itu stop? Dan ketika itu stop, kita yang harus fight untuk kehidupan yang jauh lebih baik. Ya, ayat yang ke-13 dikatakan ketika Yosua dekat Yeriko, ia melayangkan pandangnya, dilihatnya seorang laki-laki berdiri di depannya dengan pedang terhunus di tangannya. Yosua mendekatinya dan bertanya kepadanya, kawankah engkau atau lawan? Jawabnya, bukan, tetapi akulah panglima bala tentara Tuhan. Sekarang aku datang. Lalu sujudlah Yosua dengan mukanya ke tanah menyembah dan berkata kepadanya, apakah yang akan dikatakan Tuanku kepada hambanya ini? Ini menurut prediksi, saudara, ya. Tafsiran bala panglima tentara Tuhan ini adalah Yesus sendiri, saudara. Ini prediksi, saudara. Ya, tafsiran. Ya, karena kalau ini malaikat Tuhan, tidak boleh disembah malaikat. Jadi dia langsung akan menolak ketika disembah. Tapi ini diterima penyembahannya. Jadi mungkin saja diprediksi ini adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Di zamannya Yosua ini Tuhan yang datang, saudara. Ya. Dan ini menandakan apa? Di situ di ayat yang ke-13 tadi itu ketika Yosua dekat Yeriko. Ya. Dekat Yeriko ini berbicara tentang masalah ada di depan kita, saudara. Ya. Sebelum masuk ke tanah perjanjian itu ada masalah yang gede. Saudara tahukah, saudara, dalam kehidupan kita rasanya kalau masalah itu nggak pernah lebih kecil daripada kekuatan kita, ya. Masalah itu kayaknya lebih besar terus, ya. Kayaknya kok gak mampu, raksasanya kok tambah dulu tambah gede. Bener gak? Bener, ya? Sudah lolos satu masa, satu musim, masalahnya lewat. Nanti satu masa, sulit lagi, ada masalah lagi yang lebih gede. Bener, ya? Dan itu memang, saudara. Saudara kalau imannya levelnya letnan, ya, iblis itu akan kirimkan yang iblisnya, setannya yang levelnya kapten, saudara. Jadi selalu lebih besar, saudara. Nanti kalau iman saudara meningkat kapten, maka akan dikirimkan kolonel, saudara. Ya seperti Daud, ngadepinya Goliat. Kan tidak mungkin seumurannya dia. Ini sudah pengalamannya luar biasa, kan. Juga Sadrak Mesak Abednego, ya, dapur perapian, ngadepi hal yang sulit sekali, hal yang luar biasa. Daniel juga, gua singa, saudara, bukan gua miau, ya, bukan meong, saudara. Kalau kucing mah sentil saja. Ini singa, saudara, ya. Dan bukan satu lagi singanya, kelaparan lagi, saudara. Tapi apakah mereka punya mental, Tuhan jauhkan singanya, Tuhan padamkan apinya? Sering nggak kita doa seperti itu, saudara? Tuhan sembuhkan sakitnya. Doanya seringnya kan kayak gitu, saudara. Ya, Tuhan lalukan masalahnya. Kenapa kita nggak minta Tuhan berikan aku kekuatan untuk mengalahkan, berikan aku iman untuk melihat bahwa Tuhan lebih besar daripada sakit penyakitku? Nah ini, saudara, lihat iman. Siapa tahu ada kemuliaan Tuhan dinyatakan melalui sakit penyakit kita. Benar, saudara, ya. Perapian yang menyala 7 kali lipat itu hanya untuk membuktikan bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego tahan api, saudara. Amin. Itu memang diizinkan kadang-kadang terjadi, saudara. Mohon maaf, saudara. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu untuk membuktikan bahwa anak-anaknya ini tahan uji. Kadang-kadang harus dibakar, mengalami masalah yang luar biasa beratnya. Ya. Saya punya salah satu rekan dulu ada di Juanda, seorang polisi, ya, perwira, kabar eskimnya Polres Sidoarjo. Singkat cerita, anak buahnya salah tembak, saudara. Nembak, dikira maling, ternyata bakul sayur yang ditembak, saudara. Bayangkan, saudara, ya, karena dia kepalanya, dia yang bertanggung jawab, saudara. Wah, dia ngadepi penjara waktu itu, ya, dan dia sempat dimutasi akhirnya. Saya masih ingat beliaunya datang doa fajar di gereja Betani Juanda, ya, setiap jam 4:30 sore berlutut hari Sabtu, ya, berdoa minta pertolongan Tuhan. Beliaunya jadi orang rohani sekali, ya, dipakai Tuhan luar biasa, dan akhirnya masalahnya selesai, kan? Padahal untuk menghadapi tuntutan hukum yang luar biasa. Dan sekarang beliau menjadi Kapolres, kalau nggak jadi Kapolsek, saya nggak tahu, Kapolres kayaknya besar, ya, di daerah Kalimantan, saudara. Dipromosikan ke sana, saudara. Masalahnya selesai. Pada waktu itu dia menghadapi tuntutan penjara yang luar biasa. Tapi dia datang di bawah kaki Tuhan.
memuji menyembah Tuhan, baca Alkitab. Alkitabnya itu sampai tebel sebenarnya. Alkitab kalau yang masih baru kinclong itu berarti nggak pernah dibaca, saudara. Nah ya, jadi maaf kalau kelihatan Alkitabnya bagus gitu ya, masih kenting gitu ya, berarti kelihatan nggak pernah dibaca. Kalau sudah banyak stabilonya dan bendol segini, nah ini berarti sering dibuka-buka, saudara ya, lecek Alkitabnya. Jadi tebelnya segini. Alkitab biasa, bukan kalau yang biasa kan segini. Ini jadi segini Alkitabnya besar, saudara. Karena dia berusaha mencari Tuhan, saudara, dan hidupnya dipulihkan. Detik-detik dari pulihkan itu salah satunya dia pernah closing, dia ada transaksi jual tanah properti gitu ya, dan dia dapat komisi 2-3 miliar sudah, dan terus dipulihkan sama Tuhan hidupnya dia, dan dia diangkat jadi salah satu kapolsek atau kapolres di daerah Kalimantan, sudah luar biasa. Tuhan pulihkan, Tuhan promosikan. Masalahnya gede banget masalahnya, saudara ya, karena salah tembak tadi itu ya, anak buahnya yang salah tembak, dia yang kena karena dia pimpinannya. Nah itu saudara ya, masalah selalu lebih besar, iblis akan kirimkan ya masalah yang selalu lebih besar daripada kekuatan kita sendiri, saudara. Seperti apa yang dialami oleh Yosua, Yeriko tampak ya. Tapi Yeriko robohnya kenapa, saudara? Kita tahu ceritanya ya, saya tidak terlalu bahas terlalu dalam. Yeriko ini kan tebalnya saja itu diperkirakan 7 kereta kuda bisa lomba, saudara, bersamaan. Bayangkan, saudara bisa bayangkan 7 kereta kuda bersamaan lomba jalani di tengah-tengahnya tembok Yeriko itu, saudara. Tebal sekali, saudara, dan tingginya diprediksi kurang lebih 14 meter, saudara. Dan itu roboh hanya dengan apa? Sorak-sorai, dengan ujian, dikelilingi. Saudara bisa bayangkan kalau sekarang ngelilingi tembok itu. Pak Heri pernah bikin ya, hotelnya kira-kira dikelilingi gitu roboh enggak, Pak? Bisa kalau dibom atom selesai, saudara. Tapi kan nggak bisa, secara logika ini nggak masuk akal, saudara. Percayalah Tuhanmu nggak bisa dimasukkan akal, saudara. Amin. Nggak bisa masuk logika. Ya, iman kita nggak bicara logika, saudara. Iman kita itu belajar percaya walaupun nggak punya. Ya, Tuhanmu yang dahsyat akan merealisasikan dalam hidupmu. Yang setuju katakan amin, saudara. Bala panglima tentara surga ini yang menyatakan kedahsyatan. Makanya waktu saudara datang menyembah Tuhan, saudara, jangan hiraukan kanan kirimu. Jangan nonton, menyembahnya keren deh, WA-nya keren deh, tim musiknya keren. Tapi ngomong-ngomong sudah potong rambut ya, luar biasa. Tambah ganteng loh, luar biasa. Berikan tepuk tangan di buat teman kita. Kapan hari sempat saya singgung sedikit ya, ternyata sudah potong rambut. Luar biasa ya. Nah ini, wah keren deh, pemain gitarnya keren, pemain musiknya keren sekali. Jangan, saudara. Biarlah kita fokusnya ke Tuhan, karena surga yang menonton penyembahan kita. Amin, saudara. Fokus saja sama Tuhan, saudara. Walaupun dicibir sama manusia, is okay, sudah. Biarkan Tuhan aja yang menjadi penonton kita. Ya, amin, saudara. Lakukan yang terbaik. Tembok Yeriko itu roboh. Karena apa? Karena pujian penyembahan. Karena sorak-sorai dari umatnya. Saudara itu mengalami Tuhan. Amin, saudara. Walaupun ada badai, saya percaya saudara punya masalah ya. Gak usah angkat tangan ya. Saya gak tertarik ya. Saya juga punya masalah, saudara. Tapi Tuhan tertarik dengan hati saudara. Amin, saudara. Ketika saudara datang dengan penuh kerinduan, saya percaya Tuhan bisa berikan damai sejahtera, kekuatan yang baru, mujizat tersedia bagi saudara. Tutup lagi, saudara.